Pernah nggak sih ayah bunda merasa sudah melakukan segalanya, membelikan buku, menyusun jadwal belajar, bahkan ikut menemani. Tapi anak tetap saja susah belajar, dikasih waktu membaca, cepat bosan. Disuruh fokus, malah bengong. Kadang kita sampai berpikir, kenapa sih anakku nggak seperti anak lain? Padahal, di balik semua itu, seringkali bukan karena anak malas. Bisa jadi, mereka sedang berjuang dengan caranya sendiri. Mereka berusaha memahami dunia yang bagi mereka terasa rumit. Sementara kita, tanpa sadar, belum masuk ke dunia berpikir mereka. Dalam psikologi pendidikan modern, kondisi ini dikenal dengan istilah astoris learning, difficulty astoris. Bukan berarti gagal, tapi tanda bahwa anak sedang butuh pendekatan belajar yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan dan keunikan dirinya. Hari ini, kita akan belajar mengenali tanda-tandanya, memahami penyebabnya, dan tentu saja menemukan cara terbaik untuk membantu anak belajar dengan bahagia. Menurut American Psychological Association, kesulitan belajar adalah hambatan dalam memahami, memproses, atau mengingat informasi akademik, dan ini bisa muncul dari berbagai faktor, biologis, emosional, bahkan sosial. Jean Piaget menjelaskan bahwa anak belajar melalui tahapan perkembangan kognitif. Kalau kita mengajarkan konsep abstrak pada anak yang masih berpikir konkret, ia bisa bingung dan kehilangan minat. Contohnya, saat anak SD kelas 2 diminta memahami pecahan tanpa alat bantu nyata. Ia mungkin tidak gagal belajar, tapi memang otaknya belum siap untuk berpikir seabstrak itu. Sedangkan Lev Vygotsky menambahkan gagasan penting tentang zone of proximal development atau zona perkembangan terdekat. Anak akan berkembang paling baik ketika didampingi di titik tengah antara kemampuan aktual dan potensi maksimalnya. Artinya, mereka bukan tidak bisa, hanya butuh bimbingan dan scaffolding yang tepat sebagaimana temuan riset. Anak yang mendapat dukungan kolaboratif dari orang tua dan guru menunjukkan peningkatan konsentrasi belajar hingga 40%. Ayah bunda, kesulitan belajar itu tidak selalu terlihat jelas. Kadang ia muncul dalam bentuk yang halus, seperti anak cepat menyerah, sering lupa, atau mudah marah saat belajar. Beberapa tanda yang perlu kita perhatikan antara lain, anak sulit membaca atau menulis meski sudah diajarkan. Berulang sering salah memahami perintah sederhana, cepat melupakan hal yang baru dipelajari, tidak fokus mudah, terdistraksi, atau bahkan menolak belajar karena takut gagal dan takut dimarahi. Menurut Albert Bandura dalam Astoris, Social Cognitive Learning Theory Astoris, anak belajar dari pengalaman dan penguatan sosial. Ketika anak terlalu sering mengalami kegagalan tanpa dukungan, kepercayaan dirinya atau self-efficacy-nya akan menurun. Ia akan berhenti mencoba bukan karena tidak bisa, tapi karena merasa percuma. Riset bahkan menunjukkan bahwa rendahnya self-efficacy berhubungan langsung dengan rendahnya kemampuan anak mengatur cara belajarnya sendiri. Artinya, dukungan emosional dari orang tua adalah bahan bakar utama motivasi anak. Kesulitan belajar tidak datang dari satu sebab tunggal. Ada faktor biologis seperti disleksia, diskalkulia, atau gangguan pemrosesan auditori. Ada juga faktor psikologis, misalnya kecemasan, rendahnya harga diri, atau tekanan lingkungan. Penelitian menemukan bahwa perbandingan sosial dan tekanan akademik berlebih di usia dini dapat menurunkan motivasi belajar hingga 30% dan meningkatkan stres belajar pada anak. Kondisi lingkungan juga berperan besar. Anak yang tumbuh di suasana penuh kritik,
cenderung mengalami kecemasan akademik. Sebaliknya, anak yang mendapat penguatan positif justru lebih tahan terhadap kesulitan. Menurut Carol Dweck, pola pikir anak terbagi menjadi dua, fixed mindset dan growth mindset. Anak dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa berkembang lewat usaha, sementara anak dengan astoris fixed mindset, astoris merasa saya gagal berarti saya tidak mampu. Riset menunjukkan anak dengan growth mindset memiliki tingkat ketahanan belajar 45% lebih tinggi. Dan jangan lupakan faktor teknologi. Penggunaan gawai berlebihan tanpa arahan bisa mengganggu atensi dan daya ingat jangka pendek anak, sehingga mereka tampak sulit fokus ketika belajar di dunia nyata. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali gaya belajar anak. Teori Multiple Intelligences oleh Howard Gardner menjelaskan bahwa setiap anak punya cara unik dalam menyerap informasi, baik secara visual, auditori, kinestetik, interpersonal, bahkan musikal. Jadi, jangan paksa semua anak belajar dengan cara yang sama. Kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Katakan, kamu sudah berusaha keras, dan itu hebat. Bukan, kok nilainya cuma segini? Pujian yang menekankan usaha terbukti meningkatkan motivasi intrinsik anak. Ketiga, atur lingkungan belajar yang positif. Menurut Self-Determination Theory, rasa aman dan hubungan emosional yang hangat memicu motivasi dari dalam diri anak. Belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan, bukan kewajiban. Keempat, berikan umpan balik yang membangun. Penguatan positif lebih efektif daripada hukuman. Misalnya, alih-alih berkata, "Kamu salah lagi," kita bisa berkata, "Bagus, kamu sudah mencoba. Yuk, kita lihat bagian mana yang bisa diperbaiki." Dan kelima, libatkan diri dalam proses belajar anak. Menurut riset OECD, anak yang mendapat dukungan belajar aktif dari orang tua cenderung menunjukkan peningkatan hasil akademik dan emosi positif yang signifikan. Ingat, pendampingan bukan berarti mengontrol, tapi menemani. Kadang, anak hanya butuh seseorang yang percaya bahwa mereka bisa. Ayah bunda, kesulitan belajar bukanlah kegagalan. Itu hanyalah cara anak memberi sinyal bahwa mereka butuh pendekatan yang berbeda. Dan ketika kita memahami itu, kita sudah selangkah lebih dekat menjadi orang tua yang bukan hanya mengajar, tapi juga menemani tumbuhnya anak. Seperti kata Vygotsky, belajar selalu lebih bermakna ketika dilakukan bersama seseorang yang percaya padamu. Dan kepercayaan itulah yang menjadi jembatan antara potensi dan keberhasilan. Jadi, mari kita bantu anak belajar tanpa rasa takut. Biarkan mereka menemukan ritmenya sendiri. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat mereka bisa, tapi seberapa bahagia mereka dalam prosesnya. Anak yang dicintai dalam proses belajar akan mencintai belajar sepanjang hidupnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ayah bunda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, bagikan, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video parenting lainnya. Sampai jumpa.